Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sawi'i sabil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nadhira lahu wa la masyhir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh khatamul mursalin wa imamul nabiyyin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini saya akan membahas tentang anjuran menunaikan sholat dengan khusyuk. Saudaraku, setiap muslim yang yakin terhadap Tuhannya sebagai pencipta dan pemberi rezeki, pasti ia akan merasakan hubungan yang erat dengannya. Hidupnya senang dan hatinya tenang. Lalu apakah hubungan ini? Bagaimana cara mencapainya? Saudaraku, sesungguhnya hubungan ini terlambat jelas dikala seseorang muslim berdiri sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubungan dengan 5 kali sehari, menikmati kelezatan bermunajat dengannya dalam sholat, dalam kekhusyuannya dan kerendahan hatinya tatkala ia menghadapkan jiwa dan hatinya kepadanya, sewaktu beribadah dalam doanya dan bacaannya, ia merasa pengawasannya, ia memperbarui janji dengannya, memohon bantuannya dan lebih pasrah diri kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi, yaitu segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya seseorang muslim dengan hubungan yang telah ia rasakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya meletakkan dunia seisinya di belakang punggungnya, dan ia benar-benar giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari segala macam kesibukan selain ibadah, lebih terfokus kepada munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya dengan perbuatan ini ia berada dalam kenikmatan yang tiada taranya dan tiada tandingannya, kecuali kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Bagaimana tidak? Karena sebenarnya sholat adalah salah satu cara pendidikan keimanan Islam yang menanamkan hakikat keimanan di hati muslim, membangun di dalamnya perasaan teguh dan percaya kepada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala,
membiasakan untuk mentaati perintahnya, segera menjalankan kewajibannya, dan menjauhi dari kemaksiatan. Dengan demikian ia akan memiliki akidah yang kuat dan ketenangan hati untuk menghadapi segala bentuk cobaan hidup, dan ia akan digolongkan dalam golongan para hamba Allah yang beriman, yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi tabiat setiap manusia, ia akan merasa sedih tatkala ia putus asa, ketakutan, dan susah, sehingga nampak padanya kegelisahan dan kesedihannya. Sebagaimana sudah menjadi tabiatnya lebih condong kepada kecongkakan dikala ia merasakan kenikmatan. Ia sudah mulai bangga, sombong, kejam, dan melupakan hak-hak orang yang lemah. Tetapi seseorang muslim yang menunaikan sholat sesuai hakikatnya, merenungkan maknanya, khusyuk dengan hati dan jiwanya, sambil berharap sholatnya dikabulkan dan takut sholatnya ditolak, hal ini akan menjadikannya sebagai seorang yang kuat keyakinannya, sehingga tidak mudah dibolak-balikkan oleh kejadian sehari-hari yang baik ataupun yang buruk. Justru ia menghadapi segala macam cobaan dengan penuh senyum dan hati yang senang, karena ia meyakini bahwa yang bisa mengubah keadaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kekuasaannya ia mengatur kehidupan ini dengan ilmu dan hikmah. Selain ia juga memberi hak-hak Allah dan hak para hambanya dikala ia mendapatkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'an illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ke 23. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sholat merupakan cara yang penting yang dapat digunakan oleh seorang muslim untuk menghadapi segala macam cobaan dengan penuh keteguhan dan kesabaran. Ia memohon bantuan Tuhannya dan memohon ketenangan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Saudaraku, sholat dapat mensucikan seorang muslim dari berbagai macam dosa yang tidak dapat dihindari oleh seorang manusia, sehingga hatinya selalu bersih dan hidup.
Mengenai hal ini, Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian jika di belakang pintu salah seorang kalian ada sebuah sungai yang mengalir dan ia mandi di sana 5 kali sehari? Apa kira akan ada kotoran yang tersisa padanya? Mereka menjawab, tidak bakal ada kotoran yang tersisa. Beliau SAW bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu dengannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa. Jadi saudaraku, sholat salah satu ciri khas muslim, ya muslim sejati, dan bagai sebuah sekolah yang mana ia belajar hakikat keimanan darinya, dan ia akan mencapai puncak keyakinannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaganya, yaitu sholat 5 waktu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan juga meninggal dalam keadaan baik tanpa dosa seperti pertama kali ia dilahirkan oleh ibunya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di masa ini banyak umat Islam yang meninggalkan sholat dan menyepelekannya dikarenakan hati yang keras dan tidak memahami agama dengan benar. Tidakkah mereka menyadari bahwa meninggalkan sholat atau meninggalkan sebagian rukunnya karena sengaja dianggap sebagai seorang kafir yang tidak mendapat bagian apapun dalam Islam? Hal ini dibuktikan oleh sabda Nabi SAW, inna bainar rujuli wasyarqi wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang memisahkan antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Juga Nabi SAW sabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum salatu falam tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Nabi SAW juga menerangkan hukuman bagi yang menyanyiakannya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah. Aku diperintah untuk menerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan salat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada para penguasa wilayah Islam, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Barang siapa yang menjaganya dan menunaikannya, berarti ia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka sudah pasti perkara agama yang lainnya akan lebih tersia-siakan. Adapun orang-orang yang meremehkan perkara sholat dan ibadah secara umumnya dengan alasan bahwa sholat tidak bermanfaat dalam hidup ini, bahkan tidak dapat memberi dampak positif dalam pembentukan moral, mereka mengambil contoh dari orang-orang yang menunaikan sholat sedangkan hatinya lalai dalam sholatnya. Ia tidak khusyuk dalam sholatnya karena ia telah digoda oleh setan. Pikirannya dibawa melayang hingga ia banyak bergerak di tubuhnya dan bajunya, sedangkan ia dalam sholat atau membuatnya tergesa-gesa dalam sholat seperti burung gagak yang sedang mematuk, atau membuatnya tidak ikhlas menjalankan sholat. Akibatnya ia tidak dapat meningkatkan kualitas dirinya
apabila memperbaiki amalannya. Saudaraku, sudah pasti alasan ini tidak dapat diterima oleh akal. Selain itu, Allah telah melarang orang-orang yang menjalankan sholat dalam keadaan lalai, dan juga memperingatkan mereka agar tidak melalaikan maknanya ataupun hakikatnya, agar mereka tidak tertimpa hukuman orang-orang yang lalai dan yang berbuat riya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Dalam hadis telah diriwayatkan sebuah ancaman yang bisa menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang berakal. Suatu kali Nabi SAW pernah melihat seseorang laki-laki yang sholat, tetapi ia tidak menyempurnakan rukuknya, bahkan membatuk sewaktu sujud. Nabi SAW bersabda, "Lau mata hadha ala halin hadhihi, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jika lelaki ini meninggal dalam keadaan ini, ia meninggal dalam keadaan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku, bukan berarti perbuatan menyimpang dari orang-orang yang menjalankan sholat dijadikan alasan untuk meninggalkannya, dan bukan berarti perbuatan menyimpang sebagai orang yang bodoh dijadikan kecacatan agama itu. Maka seorang muslim sejati adalah yang mengerti jalan kebenaran, mencari jalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan sholatnya sebagai tangga untuk mencapai kesempurnaan dan membersih dari segala kesalahan. Sungguh tepat Nabi SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahturuhu salatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min ad-dunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kulluhu." Tidaklah setiap muslim jika telah masuk waktu sholat ia berwudu dengan baik, menjalankannya dengan khusyuk dan rukuk dengan sempurna, melainkan sholat itu menjadi penggugur dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu untuk selamanya. Saudaraku, yang terakhir, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergegaslah kita kepadanya, ikatkanlah hati kita dengan masjid untuk menunggu waktu sholat. Persiapkanlah diri kita dengan baik saat akan menunaikannya dengan mensucikan diri zahir dan batin. Melaluinya agungkanlah Tuhan kita, hadirkanlah keagungannya di dalamnya. Kosongkanlah hati kita dari kesibukan duniawi, tunaikanlah dengan hati yang khusyuk. Perbanyaklah doa dan permohonan di dalamnya, karena doa dalam sholat lebih nampak hasilnya daripada di luarnya. Jangan sampai kita menunaikan amalan kita setengah-setengah, karena orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan terbebas dari dosa. Renungkanlah isi bacaan kita, doa yang kita panjatkan, dan
dikir yang kita baca, renungkanlah saudaraku makna ruku sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan sujud sebagai tanda bertambahnya kerendahan diri di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudaraku, alhamdulillah, biarpun singkat, semoga bisa memberi pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf saudaraku. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.